96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Lanjut lagi barengan Andin. Dan kali ini spesial Jamus Gemilang bersama destinasi wisata Desa Bahasa dan wisata Kelinci Borobudur dan juga Pesma. Dan pastinya kalau kita ngomongin wisata Magelang gak akan pernah ada habisnya ya. Daerah yang dikepung 5 gunung ini memiliki banyak tempat wisata, mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner, hingga wisata edukasi, semua ada di Magelang. Dan salah satunya adalah Desa Bahasa dan Wisata Kelinci yang berada di Ngargogondo, Borobudur. Mungkin Anda udah pernah ya mengunjungi Desa Bahasa dan Wisata Kelinci ini, tapi masih penasaran kenapa sih dinamakan Desa Bahasa? Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol bersama pengelola Desa Bahasa dan Wisata Kelinci dan juga dari Pesma. Langsung aja Andin sapa dulu narasumber yang udah hadir hari ini. Ada Mr. Hani. Halo Mr. Hani, good morning. Halo, good morning. Selamat pagi, salam semangat. Salam semangat, selalu semangat ya Mr. Hani Saya ya. harus bilang salam semangat karena suaranya habis. Abis konser Pak? Iya, tadi malam. Oke, nyengkuyung ya? Nyengkuyung Magelang. Oke, baik. Kabar hari ini baik, walaupun dengan suara serak, tapi hari ini juga semangat untuk share barengan Sahabat Gemilang ya. Siap, harus Mr. Hani, oke siap. Selain Mr. Hani, kita juga kedatangan narasumber dari Pesona Magelang atau Pesma, yaitu ada Pak Punjung. Selamat pagi Pak. Halo, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa. Luar biasa, iya. Dan Pak Punjung ini juga pemilik dan pengelola dari Pendopo Bu Condro ya, yang selalu ramai dikunjungi para bule-bule turis-turis mancanegara. Jadi pas banget hari ini ada Mr. Hani, juga ada Pak Punjung. Dua-duanya ini pada pintar bahasa Inggris semua. Harus dong. Kalau saya bisanya bahasa isyarat. Bahasa Tarzan ya. Tarzan. Oke, baik. Baik, siap. Pak Punjung, ini kan Pesma ya. Dari Pesma ya, Pesona Magelang. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait Pesma, nanti kan Pak Punjung bisa menjelaskan ya apa sih Pesma itu, reminder lagi, walaupun sebenarnya destinasi wisata Kabupaten Magelang sebelumnya Pesona Magelang sudah pernah kesini ya. Nah, Mr. Hani, mungkin bisa ceritain Desa Bahasa saat libur Lebaran kemarin tuh seperti apa sih? Alhamdulillah rame, tapi Rame. tidak serame dengan waktu Syawal tahun yang lalu. Jadi kalau untuk Syawal atau Lebaran ini kita turun, Mbak. Turun? Iya. Oke. Tapi Kenapa? semangat tetap nggak turun. Oke. Nah, kurang tahu, yang jelas mungkin ya, karena faktor waktu Syawal kemarin kan hujan juga. Oke. Yang kedua, faktor kota di Borobudur candinya itu kan dibatasi, sehingga yang ke candi pun mungkin turun. Oke. Terus banyak hal faktor mungkin juga. Oke, nah, terus liburan juga sangat pendek. ya. Khusus untuk liburan anak-anak pelajar itu kan nggak begitu leluasa, hanya sekitar 10 hari, 8 hari gitu loh. Kalau dulu kan sampai 14 hari. Nah, ini yang bikin faktor turun mungkin. Oke. Karena tidak hanya di desa wisata, tapi nanti bisa ditanyakan sama Oke. Pesona Magelang. Siap. Apakah tempat lain juga turun atau enggak? Oke, khususnya di Borobudur sendiri ya. Kalau Oke. tempatnya Mas Punjung naik. Selalu rame Ya, gitu. apalagi kalau di rumah mesti naik. Oke, baik. Mungkin Mr. Hani bisa menceritakan nih awal mula ada Desa Bahasa seperti apa? Apa yang melatar belakangi dibangunnya desa wisata? Silakan, Mr. Terima kasih, Mbak. Jadi awal mula kami itu hanya iseng. Intinya saya waktu itu bisa bahasa Inggris yang sekedarnya, tapi Oke. bisa cari duit. Ya, Terus saya ingin ngajarin teman-teman sambil belajar. oke. Belajar sambil mengajar, mengajar sambil belajar. Nah, anak-anak muda di kampung kami itu tak ajari bahasa Inggris agar nanti bisa jadi guide di Borobudur. Agar bisa jualan di Candi Borobudur. Oke. Dan ternyata ketagihan mereka. Dan saya juga ketagihan sampai suaranya selalu mudah habis nih, Mbak. Nanti harusnya tidur 3 hari baru Oke. kambuh lagi nih. Nah, setelah itu kita berkembangnya, kita di Desa Bahasa itu ada 4 poin, Mbak. Tapi yang masih udah berjalan 3. Satu, kursus bahasa Inggris. Ya. Yang kalau mana Anda kursus tempat lain itu bisa sampai setahun 2 tahun, tempat kami cuma 10 hari. Serius, Pak? Sangat serius, gratis, mengulang kalau nggak puas. Oke, siap. Jadi nggak usah siap. bayar lagi. Oke, gratis mengulang. Ini jaminan kami. Karena apa? Karena memang yang kita jual kualitas Oke. dan akselerasi. Jadi Mbak Andin ya. Kalau cara menghafal 16 tesis, saya tanya teman-teman tuh mungkin dalam waktu setahun 2 tahun belum tentu hafal. Tempat kami paling cuma 10 menit. Oke. Jadi dengan gerakan tangan, simple present, simple past, simple future, simple past, future. Jadi dengan gerakan tangan tuh kita bisa
nyebutkan beberapa tenses, 16 tenses, bahkan tenses vocal position. Ini bedanya kita dengan tempat yang lain. Oke. Jadi kita akselerasi percepatan. Kenapa? Karena waktu saya ngajar di kampung itu kan ada yang anak-anak muda, anak-anak desa, orang-orang tua. Sekarang diajarin besok lupa, Mbak. Oke. Makanya kami aduh ini gimana prihatin. Nah keprihatinan saya itu dengan ikhtiar, kerja keras, terciptalah metodologi. Oke, baik. Itu entar dulu, Mbak. Ya. Ini kamu Inggrisnya dulu, Mbak. Yang kedua wisata kelinci, Mbak. Iya. Kan tadi desa bahasa ya. Terus kita ada wisata kelinci. Jadi di situ ada taman kelinci, ada spot selfie, ada ada terapi ikan, ada panahan, ada trampolin, ada mandi bola, ada rich card dan lain sebagainya. Ada spot selfie di 32. Nah, Oke. itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga homestay syariah. Homestay syariah. Iya, jadi Oke. homestay itu rasa hotel, Mbak. Ya. Pak Punjung itu juga punya homestay, tapi insya Allah kalah dengan homestay kami, Mbak. Karena di sana nggak ada tagline-nya rasa hotel, kita ada rasa hotelnya. Oke, siap. Yang keempat kuliner, tapi kuliner itu masih kadang naik, kadang turun, kita belum stabil. Oke. Artinya yang berjalan secara sustainable baru 3, taman kelinci atau kursus bahasa Inggris dan homestay syariah. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan bahasa Inggris nih, kan ini luar biasa menarik sekali ya Pak ya. 10 hari udah bisa. Kalau nggak bisa balik lagi deh, gitu ya. Balik lagi seumur hidup. Seumur hidup. Oke, 10 hari ini kan otomatis tadi Pak Mr. Heri udah bilang, Henny bilang kalau kita ngomongin belajar grammar juga. Nah, kalau untuk grammar ini sulit banget nih. Mr. Hani ini pakai metode apa sih sampai 10 hari itu bisa grammarnya udah bisa ini nih? Kalau grammar di sekolahan itu kan subjek, predikat, objek. Subjek orang pertama, Iya. Itu I, orang kedua zu, zamannya we and they, orang ketiga tunggal he and she. Stres, Mbak. Iya. Mikirin orang pertama itu apa, bagaimana, itu kita enggak. Kita dengan lagu I, saya, you, anda, we, kita, they, mereka, he, dia, laki-laki, si, dia, perempuan. Nah itu udah bisa gitu langsung. Nanti kita tenses vocal position, simple present vocal position. Oke. I study English every day, you study English every day, we study English every day, they study English every day, he studies English every day, she studies English. Nah, ini dengan gerakan tangan, Mbak. Jadi kalau di sekolah itu 3 bulan belum paham dengan subjeknya orang pertama apa, predikatnya bagaimana, verb pertama atau kedua atau ketiga, aduh, stres. Oke. Terus baru objeknya. Lah ini kalau TV itu seperti hitam putih pakai aki, Mbak. Lah kira-kira saya tanya nih, Mbak. Ada nggak warga di kampung Anda itu yang nonton TV hitam putih sama pakai aki? Udah enggak. Udah nggak zamannya. Iya. Maka kita ciptakan dengan era baru, cara baru, mudah, cepat dan menyenangkan. Inilah bedanya desa bahasa dan tempat kursus yang lain. Oke, baik. Kalau desa bahasa sendiri kan ini tadi Mr. Hani bilang ini mengajarkan bahasa Inggris ya. Ya. Itu udah berbarengan dengan wisata kelinci atau mungkin desa bahasa kursus bahasa Inggris dulu nih? Apa itu ada prosesnya gitu? Ada prosesnya. Oke. Ada storytellingnya. Gitu. Jadi dulu itu kan sering kedatangan teman-teman media. Mas, kalau kita mau meliput tentang kursusnya kan bosen. Masa udah diliput beberapa kali cuma gitu terus. Bisa nggak carain? Ada apa? Kita sering ajak mereka praktek ke Candi Borobudur dengan turis. Tapi sebelum ke turis biasanya kita biasanya ke teman. Sebelum ke teman biasanya kita ke sapi ya. Loh, masa sih gitu. Bener ayo. Waktu itu terus datang diliput. Anak-anak memang praktek dengan sapi. Hello cow, how are you today? Dan ketika mereka mau ngomong dengan sapi itu kan malu. Kita jangan apa nih. No, saya nggak mau. Nah, tapi ketika mereka sudah bisa berani ngomong dengan sapi, tanya jenis sapi, nanti rasa malunya itu akan hilang dengan teman yang lain. Oke, jadi intinya untuk ngomong bahasa Inggris kita nggak boleh malu ya? Nggak boleh mana? Itu awal mula. Sehingga ketika itu waktu awal mula itu, nah ternyata sapinya tetangga udah habis dijual. Aduh ini gimana ini? Aku perhatinya. Akhirnya kita yuk kita bikin taman kelinci sambil nanti buat praktek. Saat ini kita ganti. Nggak sama sapi lagi. Karena kadang-kadang kalau sapi itu kan kalau mau pada takut. Kaget ya? Kaget. Nah akhirnya taman kelinci-kelinci itu sebagai solusi praktek penggantinya sapi, Mbak. Oke, baik. Dan mereka lebih senang sekarang. Nah, lama-lama ketika untuk praktek ada teman-temannya mereka, tetangganya mereka, kan mereka foto waktu praktek. Ini di mana? Di desa bahasa. Kok ada tempat bagus? Bisa nggak masuk? Boleh. Lama-lama ada 10, 50. Wih,
kok banyak, terus tanya, Pak kalau masuk sini bayar berapa? Lah akhirnya ada biaya tiketing. Nah, kita waktu itu kalau weekday itu 10.000, kalau weekend 15.000 waktu itu. Iya. Ternyata tamunya tiap hari makin tambah. Kalau hari Minggu itu bisa 1.500. Kalau hari biasa itu paling kecil 250. Yeah. Sampai stres. Nah pas kalau nggak salah September atau November 2021 atau 22 itu Pak Ganjar datang ke Taman Kelinci. Pas kebetulan dia goes mampir ke Taman Kelinci, ada tamu sekitar 1.400. Dengan diameter cuma 5.000 meter persegi, coba bayangin. Wow, penuh sekali, marah-marah Pak Ganjar. Ini nggak bisa dibiarin, ini bikin distannya jaraknya nggak bisa. Wah, udah merah semua telinga kita. Karena ini harus ditutup kalau nggak mau di ini. Nah setelah itu baru kita naikin biar nggak terlalu banyak. Karena memang berkualiti. Sambil kita bangun yang lain, tempat-tempat selfie-an, sambil kita naikin juga. Akhirnya kalau weekday sekarang 20.000, kalau weekend 25.000. Pastinya masih terjangkau ya Pak ya. Sangat terjangkau karena udah bebas, udah terusan. Jadi kalau masuk udah nggak bayar lagi trampolin. Kalau udah masuk udah nggak bayar mandi bola. Kalau nggak masuk nggak bayar panahan, nggak masuk terapi ikan dan spot selfie udah nggak bayar. Jadi bukan masuk bayar 20.000, nanti Taman Kelinci masuk lagi bayar, mandi bola bayar, panahan bayar, terapi enggak, ini udah gratis, free, bebas. Yes, berarti memang ini Desa Bahasa dan Wisata Kelinci ini jadi ramah anak ya, jadi favorit anak-anak nih kalau mau ke sana. Tidak hanya anak-anak, family. Orang dewasa juga. Makanya kita kasih terapi ikan tuh ketika ibunya sambil nunggu anaknya enjoy di Taman Kelinci, dia terapi ikan. Tapi biasanya ibu-ibunya selfie dong Pak. Selfie juga kalau itu jelas. Terus kalau yang ada anak remaja, panahan. Baik, aktivitasnya banyak juga ya. Banyak sekali. Ada angklung juga. Siap. Jadi nanti kalau grupnya lebih daripada 15, kita pegangin mereka angklung. Jadi kita mainkan bersama-sama, dengan ada bersama kita ada instruksinya. Baik. Jadi instrukturnya udah ahli. Siap. Saya ke Pak Punjung. Pak Punjung, melihat wisata di Kabupaten Magelang ini kan variatif ya, inovatif juga, dan juga tadi Mr. Handi juga sudah menjelaskan ini inovasinya luar biasa ya. Nah, bagaimana PESMA mensupport pelaku wisata di Kabupaten Magelang? Silakan Pak Punjung. Kalau PESMA ini kan terkoneksi, jadi jaringan di Pesona Magelang ini satu destinasi dengan satu destinasi yang lain, kita saling berkomunikasi. Itu pertama. Nomor dua, kita saling support, dan tentunya antara satu pelaku wisata dengan pelaku wisata yang lain, atau satu pelaku wisata dengan destinasi yang lain, kita saling berkomunikasi dengan baik. Makanya fungsinya PESMA di sini adalah untuk saling mendukung semua kegiatan pelaku wisata di satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang itu akan berjalan dengan baik, dan kedepannya kita berharap dengan terjalannya komunikasi yang baik antara satu destinasi atau satu pelaku wisata dengan teman-teman yang lain, membuat kebangkitan pariwisata Magelang itu lebih bagus, lebih oke lah. Biasanya seperti itu, Mbak. Baik. Apalagi untuk setelah COVID ini kan bangkit lagi ya wisata di Kabupaten Magelang. Nah, menurut dari PESMA sendiri melihat hal ini seperti apa? Kalau sekarang kondisi, mungkin cerita after COVID mungkin ya. Cerita after COVID ini banyak pelaku wisata atau destinasi wisata yang jujur saja ada yang jalan, ada yang enggak malah. Ada banyak faktor. Apa yang ditirian sama Mas Hani tadi terkait dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan itu sebenarnya khususnya di Borobudur ya, walaupun PESMA itu adalah seluruh kawasan Magelang. Tapi ketika kita bicara dengan Borobudur ya, yang disampaikan Mas Hani tadi, sangat kena dampaknya ketika di-compare dengan beberapa waktu atau tahun yang lalu, apalagi sebelum COVID. Nah, after COVID ini banyak hal terjadi di lapangan. Salah satu penyebabnya tadi ada yang tentang cuaca atau curah hujan lebat atau tinggi. Jadi kedatangan tamu-tamu atau wisatawan yang di Borobudur khususnya mungkin turun. Tetapi ketika kita bicara pariwisata secara global di Magelang, contohnya di Ketepas atau mungkin Tol Kayen sekarang lagi booming. Nah, itu beda ceritanya. Nah, daerah sana itu lagi booming dan lagi menanjak grafiknya ketika dibandingkan dengan objek atau destinasi wisata yang lain, khususnya di Borobudur. Kalau yang Borobudur memang ada penyebabnya. Salah satunya nggak cuma curah hujan sebenarnya sih. Nomor dua, apa yang menjadi pembatasan atau jumlah
wisatawan yang dikurangi. Nah, ini namanya pembatasan, memang itu sebuah kebijakan atau regulasi. Sebenarnya bukan hanya 1-2 orang yang merasa dirugikan atau satu pihak atau dua pihak yang dirugikan, tapi banyak hal. Ketika ada penurunan ini, masyarakat juga akan kena dampaknya, Mbak. Pelaku wisata juga kena dampaknya. Nah, bagaimana mensiasati ini? Teman-teman pelaku wisata khususnya di Borobudur, walaupun secara global nanti di Magelang secara luas di Magelang, banyak mensiasati dengan program kegiatan yang ada di sekeliling kita. Misalnya sekarang lagi giat, lagi booming juga VW di Borobudur, ada jeep juga, ada wisata sepeda, ada wisata, itu salah satu bagaimana mendongkrak secara ekonomi bagi warga setempat maupun nanti juga imbasnya ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Iya, dan pastinya ini menjadi PR para pelaku wisata untuk mengundang para wisata mancanegara ya. Nggak harus ke Borobudur kok sebenarnya ya. Di seluruh Kabupaten Magelang ini banyak sekali ya bisa dikunjungi gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi karena mindset orang berpariwisata itu melihat magnetnya adalah Borobudur. Ya, betul. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Ketika kita bicara pariwisata dalam ruang lingkup di Kabupaten Magelang, salah satu kuncinya adalah bagaimana berkunjung ke Borobudur. Pertama, pasti magnetnya Borobudur. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga ada faktor pendukung yang lain, penyangga yang lain. Misalnya ada beberapa yang pasti sekarang lagi booming memang di Magelang yang agak naik di bukit itu ya, Ketepas lagi booming. Terus ada Tol Kayangan, ada lagi beberapa destinasi yang lain. Kayak tadi yang disebut Mas Hani itu ada wisata kelinci, itu adalah satu penyangga. Jadi memang kunjungan ke Magelang itu banyak, mulai dari ada Taman Kiai Langgeng dan lain-lain, itu menjadi sebuah objek pilihan. Tidak harus hanya di satu tempat, contohnya di Borobudur. Candi pun sebenarnya banyak, ada bisa ke Candi Mendut, bisa ke Candi Pawon, walaupun tidak dalam jumlah yang banyak atau luas, tetapi ketika berbicara tentang destinasi di Magelang itu, kita akan disuguhkan oleh banyak destinasi di Magelang. Ya, baik. Jadi memang seperti yang Pak Punjung bilang ya, sebenarnya banyak sekali siasat yang bisa dilakukan. Dan salah satunya mungkin bisa untuk berkolaborasi dengan pemerintah juga ya. Nanti kita bakal ngobrol ya Pak Punjung terkait bagaimana sih kita menggait pariwisata mancanegara. Maksudnya magnetnya kan ini Borobudur, tapi Borobudur sudah dibatasi, terus gimana dong gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, kita break dulu. Dan sahabat Gemilang, pastikan Anda terus bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Lahan Musyawarah 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kenapa Bapak merawat mata air seperti itu? Kenapa, Nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Anakku, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga
menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Cie, keluarga besar Ayang mau dateng. Kok masih santai aja sih, Neng? Ya, terus? Emang udah tahu mau diajak kemana? Diajak makan apa? Kasih oleh-oleh apa kalau mereka pulang? Kalau aku sih udah pusing kali. Ngapain pusing? Kan sekarang ada Jelajah Magelang. Yes, semua tentang Magelang ada di Jelajah Magelang. Destinasi wisata hingga deretan UMKM anti mainstream ada di aplikasi Jelajah Magelang. Pelaku wisata dan pelaku UMKM bisa banget tuh upload produk foto UMKM-mu hingga promo virtual produk wisata gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Yang mau wisata ke Magelang, jangan lupa ya download aplikasi Android Jelajah Magelang di Play Store atau klik jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus barengan Andin, tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh spesial destinasi wisata bersama Desa Bahasa dan Wisata Kelinci Borobudur dan juga Pesona Magelang. Dan masih bergabung bersama kami hari ini ada Pak Punjung dari Pesona Magelang dan juga Mr. Hani, pengelola Desa Bahasa dan Wisata Kelinci. Oke, melanjutkan tadi ngobrol-ngobrol bareng Pak Punjung ya sebelum kita menuju ke Mr. Hani terkait dengan gimana nih PR-nya para pelaku wisata ini sebenarnya banyak banget ya terkait bagaimana bisa menarik wisatawan mancanegara ya di latar belakangnya dengan pembatasannya Borobudur gitu. Dan pastinya ini butuh kolaborasi dengan pemerintah. Seperti apa nih Pak Punjung melihat hal seperti itu? Ya, kalau kolaborasi itu pasti dibutuhkan kepada semua pihak, apalagi dengan pemerintah juga. Tapi yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas kita. Kualitas apa saja yang perlu ditingkatkan? Yeah. Pertama adalah tentang good service atau excellent service. Dalam dunia pariwisata itu adalah sebuah keharusan. Excellent service apa aja gitu loh. Dalam pariwisata pasti ada excellent service, itu dibutuhkan dan sebuah kewajiban atau keharusan bagi kami selaku pelaku wisata. Apa saja yang perlu ditingkatkan selain excellent service? Nah, SDM atau sumber daya manusia itu juga dibutuhkan. Yeah. Ada juga sekarang sistem marketing strategik itu dibutuhkan juga ketika kita banyak kompetitor di lapangan. Tidak bisa dipungkiri sekarang kan saling berlomba-lomba menciptakan destinasi wisata. Yeah. Tetapi satu objek atau destinasi wisata punya ciri khas tersendiri. Apalagi mungkin terkait dengan ownernya. Misalnya Desa Bahasa atau Wisata Kelinci itu ownernya Mas Hani, kalau Pendopo Condro atau Borobudur Adventure Indonesia itu ownernya saya sendiri, Mas Punjung misalnya gitu. Masing-masing owner itu punya touch, punya taste sendiri-sendiri. Jadi tidak mudah untuk menumbangkan kompetitor itu hanya karena faktor satu saja, tapi adalah kita harus meningkatkan daya saing ketika terkait dengan pelayanan, terkait dengan kualitas servisnya, terkait dengan touch-nya atau kita punya good relationship namanya itu. Nah, kita ketika berbicara tentang tourism ini tidak hanya mengandalkan satu hal saja. Apalagi sekarang misalnya kita dengan Pemda terkonek dalam sebuah hubungan PESMA ini, tergabung dalam PESMA. Saling mensupport, paling tidak memberikan appreciate gimana caranya Magelang biar tetap berjalan dengan baik,
antara pelaku wisata dengan yang lain atau pelaku wisata dengan Pemda atau dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Nah, banyak terobosan sebenarnya Mbak Andin. Pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Satu, terconnecting. Nomor 2, terorganize dengan baik. Artinya terorganize gimana? Kita punya satu kawasan pariwisata di Magelang, skupnya di Magelang coba. Kalau nggak ada komunikasi atau nggak ada hubungan baik, nggak ada kerjasama, otomatis kita akan jalan sendiri-sendiri. Makanya bagaimana satu pariwisata itu bisa tercipta sebuah keberhasilan itu tergantung dari marketing sistemnya. Satu, marketing sistem. Nomor 2, touch-nya dari masing-masing marketernya. Mungkin dari ownernya bisa langsung. Nah, kalau kebetulan kalau di tempat saya Pendopo Condro atau direkturnya kan saya, jadi saya bisa berkolaborasi dan bisa berkomunikasi dengan semua teman-teman. Ada taste-nya pasti beda. Sama dengan Desa Bahasa, taste-nya ada cetok banget mesti Mas Hani gitu ya. Nah, gimana hubungan baik antara kita selaku pelaku wisata dengan atau misalnya seperti buyernya atau mungkin customernya atau kliennya, kita akan pasti dijalin dengan baik lah, biar terorganize. Dan mungkin tourism itu sustainable, nggak bisa satu kali saja. Jadi kita berkelanjutan atau sustainable tadi Mbak Andin. Siap. Nah tadi Pak Punjung bilang kalau memang seluruh pelaku wisata itu kan saling berlomba-lomba ya, apalagi dengan mengikuti tren perkembangan wisata saat ini. Kalau menurut Pak Punjung sendiri, seperti apa sih tren wisata saat ini di Kabupaten Magelang? Kalau tren wisata di Kabupaten Magelang ini sekarang, kalau melihat dari segmen pasarnya, segmented sekali ya. Tapi jujur saja, dulu sebelum COVID itu memang magnet utama adalah Candi Borobudur, dan segmennya itu pelajar bisa masuk dan berbondong-bondong ribuan misalnya. Sekarang kan berubah. Jadi mereka yang berkunjung ke Kabupaten Magelang khususnya di Borobudur mungkin hampir sama dengan tempat-tempat yang lain. Sekarang untuk fun gitu loh, cenderung ke funnya. Kenapa saya bilang fun? Fun itu memang untuk getting happy gitu loh, untuk happy, untuk senang-senang, untuk refresh. Kalau untuk yang edukasi, mungkin persentasenya akan kita bandingkan dengan beberapa waktu yang sebelum COVID itu jauh beda. Sekarang memang banyak orang tuh berkunjung hanya untuk merefresh bahwa kita pengen hiburan, pengen senang-senang, bisa kumpul sama keluarga, teman-teman dekat. Nah, sekarang otomatis sudah bergeser Mbak. Wisata di khusus, saya nggak mengatakan hanya di Magelang. Saya pikir mungkin all of the world lah. Itu sekarang lagi booming wisata seperti itu Mbak. Siap, baik. Mr. Hani, terkait dengan tren wisata, kalau untuk Desa Bahasa sendiri ngikutin nggak sih tren wisata saat ini? Karena memang dari zaman dulu sama sekarang pasti beda dong. Kalau pariwisata tuh harus tiap tahun tuh harus ada perubahan, ada penambahan. Jika tidak ada penambahan dan perubahan, berarti nanti ya akan ditinggal. Itu hukum pariwisata ya, itu destinasi wisata ya. Nah, untuk Desa Bahasa sendiri kami selalu mengkondisikan dengan pangsa pasar, tapi juga harus diimbangi dengan spiritual. Jadi kami mencoba dengan yang modal nekat Mbak, nekat karena pariwisata itu harusnya minimal itu 2 hektar lah. Destinasi itu, atau paling minimum 1 hektar lah. Kami cuma 5.000 meter Mbak. Ini ngawur ini, 5.000 meter kok dibikin tempat wisata, ini rasa nekatnya itu. Nah, tapi karena pangsa pasar membutuhkan tadi, jadi kami ketika seperti saat-saat seperti ini kita beli jualnya ke instansi sekolahan. Jadi ke sekolahan itu biasanya mereka punya program outing class, kurikulum merdeka. Nah, mereka kalau mau cuma wisata tok tanpa ada studi juga punya beban. Itu yang sering terjadi, yang sering dicurhatin mereka. Nah, curhatan mereka itu kita sambut dengan wisata edukasi. Maka kami kebetulan hari ini juga ada tamu 4 hari dari Al-Azhar Semarang. Itu 4 hari, ada 86. Terus hari ini juga kita kolaborasi antara Pesona Magelang, Mas Punjung ya. Tadi malam juga rawuh sama para pelaku trip VW Borobudur sama pemerintah Kabupaten Magelang. Alhamdulillah tadi malam juga Pak Mulyanto juga rawuh. Sekarang juga rawuh di Desa Bahasa tabletop bersama dengan 157 biru se-Indonesia. Itu udah pilihan. Apa itu yang dibahas Pak? Yang dibahas yaitu jual beli B2B. Jadi kita sebagai seller
penjual itu akan menerangkan tentang apa yang diinginkan informasi pembeli. Jadi seperti ini juga kita butuh perubahan. Terus kalau Syawal dan tahun baru itu ya umum, kita nggak bisa lari marketing ke sekolah-sekolahan karena sekolah sudah tidak mau mengkondisikan siswa karena liburan ya untuk istirahatnya guru juga gitu loh. Nah ini family, maka ketika 1 bulan 2 bulan sebelum liburan ya tempat wisata harus memperkenalkan hal yang baru. Cocok nggak ini untuk family? Kalau nggak cocok ya biasanya sepi. Nah tapi kalau kami Desa Bahasa Wisata Kelinci itu selalu optimis. Selalu optimis. Dan target harus ada. Siap. Kali ini target baru 25%. Harusnya sudah 35%. Tapi besok harus kita genjot gitu. Siap. Nah itu semangat kita Mbak. Jadi perubahan selalu harus ada. Ini rencana tahun ini kita akan tambah sekitar beberapa ikon robot sekitar ada 20 robot. Itu ke depannya ya? Ya ini tahun-tahun ini, tahun 2024 ini. Siap, walaupun sebenarnya masih banyak banget ya, Pak, awang-awang gitu ya, pengen planning ke sebenarnya depan. tiap tahun harus ada, tapi kan untuk penambahan lahan kan juga biaya sangat tinggi. Mungkin kalau Radio Gemilang mau ngasih donasi untuk lahan 1 hektar, aku sangat bersyukur. Harusnya sponsornya Pak Mr. Hani dong. Gitu ya? Loh, kita dibalik dong. Boleh, yang penting kita diajak main jalan-jalan ke sana ya. Iya, gratis. Gratis, siap. Oke, baik. Mr. Hani tadi kan Pak Punjung bilang dengan pembatasan yang ada di Borobudur, otomatis pelaku wisata di area wisata Borobudur itu harus mensiasati ya. Nah, kalau dari Desa Bahasa sendiri seperti apa menyiasati hal itu? Sebelum kita membuat perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi, sebelum itu evaluasi dulu. Kenapa baru dibatasin? Tujuannya apa? Visi misinya apa? Ternyata quality tourism. Lah kalau quality tourism berarti kan middle up. Orang-orang yang miskin kan nggak boleh naik. Pak jangan lihat saya dong miskin ya Pak. Logika dasarnya kan begitu. Karena mahal. Lah orang Jepang aja nginep di tempat saya mau naik katanya 400 ribuan nggak jadi. Itu orang Jepang. Apalagi penyiar radio. Apalagi ini yang diwawancarai gitu. Iya. Dan ketika kita udah nemu angle-nya, visi misinya, berarti kami harus bisa mengambil quality tourism. Maka kita ngambil program. Datang ke situ, kita main aktivitas, live in, kita tawarkan VW, kita tawarkan jeep, kita tawarkan rafting segala macam. Nah, ini orang-orang menengah ke atas. Kalau yang penyiar tetap menengah ke atas. Menengah ke atas. Saya khusnudon bukan sudon. Tapi agak merosot dikit ya. Gitu ya. Apalagi kalau pengurus Pesma ini menengah ke atas. Siap. Amin. Kami mencoba dengan pengunjung dikit tapi penghasilan gede. Nah, itu yang harus kita egokan. Jangan yang miskin-miskin kita tarik, itu nggak akan masuk gitu. Nah, tapi kalau yang miskin kita wisatanya, itu yang family. Nah, tapi untuk yang wisata ke Borobudur jelas sudah tersaring. Bahkan ketika ada program pilgrimage itu luar biasa juga harus pertimbangkan karena ke depan orang-orang luar negeri yang mau pilgrimage itu mesti di atas 15 juta. Dengan program semua ABCDE, tiket dan segala macam sudah dijadikan satu. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil celah itu ya kita akan ditinggal. Siap. Maka Desa Bahasa harus selalu ya tadi ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terus tiap 3 bulan. Kalau nggak bisa terjadi seperti itu, ya kita laporan sama penyiar Radio Gemilang. Kan banyak narasumber datang ke sini masih banyak ilmunya, Mbak. Baik, siap. Yang penting tetap struggle ya, Pak. Harus struggle-nya harus kuat. Baik, Mr. Hani dan juga Pak Pengunjung ini ada yang sudah ikut bergabung. Kita bacakan beberapa ya, karena memang waktunya sudah mepet nih. Yang sudah gabung di 081578989968. Selamat siang, Mr. Hani. Saya Jaka di Muntilan. Mau tanya, kalau mau belajar di Desa Bahasa biayanya berapa untuk berapa kali pertemuan ya? Silakan Mr. Hani. Langsung dijawab? Boleh. Nggak apa-apa ini. Boleh. Ini nggak termasuk komersil. Nanti aku didenda. Dendanya lebih mahal daripada SPP-nya nanti. Enggak ya? Ya Mas Mr. Zaki ya. Ini alhamdulillah aku dapat izin ini nyampein ini nggak komersil. Jadi aku takutnya denda 5 juta aku nangis pulang. Jadi kayak program 10 hari itu belajar dari pagi sampai siang sampai malam.
terus tempat tinggal, asrama, terus makan 30 kali, terus nanti tiket candi semuanya, transportasi all in one 3,5 juta. Oke, makan 30 kali Pak? 30 kali. Itu 10 hari apa gimana Pak? Ya 10 hari. 10 hari makan 30 kali gimana Pak? Ya kan sehari. Oh iya deh. Seharinya 3 kali. Kalau 2 kali nanti dikira kita pelit. Mungkin Mbak Anis sehari sekali dia biasanya. Kasihan Mas Zaki ya. Ini penyiar radio Jadi, soalnya Pak. iya, jadi 3 kali, terus nanti gratis mengulang kalau nggak puas. Apalagi kalau nggak lulus, tetap gratis. Jadi sampai bisa ngomong. Jadi indikatornya kalau Anda lulus dari 10 hari pulang itu biasanya ngobrol dengan orang-orang lulusan S1 Basir nggak kalah. Oke, siap. Tapi kalau 3 bulan nggak dipakai hilang. Karena cepet kan 10 hari. Karena kita punya akselerasi percepatan. Ada yang murah, program 4 bulan. Sebulannya 1 juta. Jadi maksudnya 4 kali seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi ini untuk pendaftar 5 pendaftar pertama biasanya cuma 500.000 per bulan. Per bulan. Tapi nggak dapat makan. Nanti kalau dapat makan sehari 3 kali, aduh, aku bisa jadi usir sama Mas Punjung nih. Ini dia kalau salah dikit usir terus. Oke. Beda ya dari tampangnya ternyata suka usir gitu ya. Tapi tampangnya penyiar suka denda biasanya. Beda gitu. Oh enggak ya. Gitu Mas Zaki. Jadi silakan ambil yang 4 bulan lebih ringan, bisa pulang. Tidak usah makan di tempat kami. Tapi kalau yang pengen dimanja, pengen dilayani semuanya, makan, tempat tinggal, full day, itu 10 hari. Oke, siap, baik. Begitu Mbak. Oke, satu pertanyaan ini untuk Pak Punjung ya. Pak, ini Tari di Salam. Pak, gimana pendapat Anda tentang destinasi wisata yang mati? Ada nggak saran atau seperti apa untuk mensikapinya? Apakah bisa minta bantuan dari PESMA untuk menghidupkan kembali destinasi wisata tersebut? Silahkan Pak Punjung. Mbak siapa tadi? Mbak Tari. Mbak Tari ya. Baik Mbak Tari. Jadi saran dari kami selaku pelaku wisata yang ada di Kabupaten Magelang, pertama harus ada metode. Pertama adalah ada metode evaluasi. Evaluasi ini sebuah metode yang harus dilalui atau dijalani ketika ada satu objek wisata atau destinasi wisata tidak berjalan. Nah, evaluasi ini terkait dengan satu, kenapa tidak jalannya, ya. Nomor 2, penyebab yang lain adalah faktor dari objek itu sendiri atau dari faktor SDM atau dari buyer atau pembeli atau customernya. Nah, beberapa hal tadi harus benar-benar diperhatikan, Mbak Tari. Ketika satu alasan tadi sudah tercerna atau sudah bisa kita kupas, misalnya objeknya itu sendiri mungkin nggak layak dikunjungi, atau mungkin karena faktor kompetitornya juga lebih baik dari kita. Nah, kita harus benar-benar dievaluasi dan harus kita perhatikan. Ketika kompetitornya lebih bagus dari kita, otomatis wisatawan akan berpaling ke tempat yang lebih bagus. Salah satunya itu. Nomor 2, tentang SDM atau sumber daya manusia. Tentang sisi pelayanan atau good service tadi, bisa jadi tentang pelayanan yang disampaikan dari timnya kurang bagus. Itu banyak hal sebenarnya. Tentang attitude juga masuk di situ, tentang kebersihan juga ada di situ, lingkungannya bagaimana. Dan yang jelas banyak hal perlu dikaji ulang atau dievaluasi tadi, Mbak Tari. Atau mungkin kalau Mbak Tari mau konsultasi dengan kami di PESMA atau teman-teman pelaku wisata juga bisa kami bantu, atau mau langsung dengan saya juga bisa, kita akan bantu. Siap, baik. Terakhir Pak Punjung, harapan kedepannya untuk pelaku wisata dan juga pariwisata di Kabupaten Magelang seperti apa? Silakan Pak. Harapan kami tentunya 2024 ini sudah mulai merambat naik ya, grafiknya udah mulai bagus, terutama yang tamu-tamu asing di bulan Mei ini udah mulai bagus. Dari tamu asing itu ada Eropa, ada non Eropa juga, Asia juga ada. Tetapi kita tidak boleh lupa, harapan kami adalah semua grafik naik, tapi harus diimbangi dengan SDM juga bagus, kualitas dari masing-masing yang pelayanan juga harus bagus. Nah, harapan kami ke depan 2024 ke 2025, Magelang ini harus jadi unggulan lah di Jawa Tengah. Jangan sampai kalah dengan kabupaten lain. Saya berharap Dinas Pariwisata Magelang, kami kenal baik dengan Pak Kadis dulu, Pak Husen, sekarang Pak Mul, itu kita bisa sharing bareng. Nah,
bagaimana Magelang itu bisa bangkit dan bisa lebih baik dan lebih menarik daripada kota atau kabupaten yang lain, itu kita harus bergandeng tangan, mempererat tali kebersamaan dan saling support each other. We have to support each other. That's my point. Oke, siap. Baik, Mr. Hani, mungkin bisa memberikan promosi ya, boleh dong promosi desa wisata. Alhamdulillah. Sekaligus harapan kedepannya seperti apa untuk pariwisata di Kabupaten Magelang dan juga khususnya untuk desa bahasa ini, silakan. Nama terakhir saya Sutrisno. Sering dipanggil Mr. Hani, Sutris, tapi jangan dipanggil stres. Enggak dong. Enggak, ini saya ingin bahwa masyarakat Kabupaten Magelang jangan stres. Maka satunya cara itu piknik. Betul sekali. Jangan usah pergi jauh-jauh. Magelang itu semuanya ada. Air ada, rafting. Jogja larinya ke Sungai Ilo. Terus wisata edukasi satu-satunya di Jawa Tengah. Jogja itu ada desa bahasa. Siap. Kursus nggak usah jauh-jauh ke Pari Kediri. Kampung Inggris Borobudur sudah siap 4 bulan. Sama dengan di Kampung Inggris Pari Kediri 9 bulan coba. Ngirit berapa biayanya? Daripada mahal-mahal di sana, mendingan lebih mahal di tempat saya. Betul. Kok betul sih? Enggak, ini murah karena cuma sebulannya 1 juta. Iya, betul. Deket, bisa pulang dan segala macam. Manfaatkan semua peluang ini. Jangan sampai kalah dengan para dosen di UGM. Kita udah 7 angkatan loh dosen-dosen UGM datang ke Kampung Inggris Pari. Kampung Inggris Borobudur. Bahkan dari Kementerian Keuangan Eselon 4 dan 3 udah 32 kali angkatan. Kenapa orang-orang Magelang tidak manfaatkan ini? Saya udah sampai stres, sampai keriting nih rambut saya ini. Gara-gara mikir bagaimana caranya agar bisa mudah cepat menyenangkan belajar bahasa Inggris. Anda bisa ini kalau nggak percaya tanyakan pada penyiarnya. Keriting nggak rambutnya Mr. Hani? Keriting. Betul. Nanti keruwet gitu loh. Nah, ini mikirkin bagaimana agar how to master English easy, fast and fun. Manfaatkan, salam bejo mulya donya akhirat. Siap. Pokoknya Mr. Hani jangan keriting lagi karena mungkin setelah ini sahabat Gemilang langsung menggeruduki desa bahasa ya. Tenang aja ya. Terima kasih Mr. Hani waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Pak Punjung waktunya hari ini. Mbak Andi. Sukses terus, semoga wisata di Kabupaten Magelang terus maju. Dan pastinya sampai di sini dulu perbincangan kita. Kapan-kapan main lagi ya Mr. Hani dan Pak Punjung. Siap, nanti baik. Dan sampai di sini dulu Andi nemenin dan pastinya saya beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaro di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.